Selamat malam semua teman-teman. Tuhan masih izinkan kita belajar dari kitab Injil Matius. Bahannya sekali ini sudah saya kirimkan. Sebagaimana kita biasanya belajar, apa sebenarnya inti berita dari Injil Matius? Ya, itu sudah kita tadi lihat ya. Jadi kalau kita lihat apa yang mau disampaikan oleh Matius ini dalam bukunya. Selama ini kita sudah lumayan tahu apa isinya Injil Yohanes ya. Injil Yohanes itu paling banyak isinya, ataupun boleh kita katakan 100%. Yohanes menulis supaya kamu percaya. Jadi kalaupun kita khotbahkan pesta di Kana, nggak bisa pestanya menjadi pokok pembicaraan. Karena yang mau disampaikan di situ supaya kamu percaya. Yohanes 3:16 sudah tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya. Jadi tidak boleh kita lupa kalau kita mengkhotbahkan Injil Yohanes, kata percaya itu tidak boleh salah. Karena seperti SMS, kalau kita kirimkan sesuatu, kan apa maksud yang mengirimkan SMS ini? Kan itulah yang kita dapat. Jadi kalau Injil Yohanes itu, itulah tujuan yang paling utama, supaya kamu percaya. Karena Adam dan Hawa tidak percaya kepada Allah di Taman Eden. Sekarang Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke bumi. Akhirnya manusia tadi menjadi percaya. Jadi boleh kamu baca kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sekarang ditebus Allah dengan dia datang ke bumi, menjelma menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Akhirnya dia kembali percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Itu yang sangat sederhana. Kalau Markus kita sudah belajar sedikit ya. Apa tujuan Markus menulis? Anak manusia datang. Mari kita baca kalau belum juga dibaca. Karena pengetahuan setiap jemaat kan berbeda ya. Kalau Kaban Jahe ini sudah luar kepala semua. Ya, mereka jago menghafal ya. Jadi kalau mereka menghafal ayat-ayat itu, ya Markus pasal 10 ayat 45. Karena kita sudah agak mengerti Injil Markus, mengerti Injil Yohanes, baru nanti kita masuk Injil Matius malam ini. Markus pasal 10, mari kita baca ini ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani. Jadi jelas sekali ya, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani. Maka mulai dari pasal 1 waktu kita belajar Markus, Anda lihat bahwa Yesus melayani. Jawabnya iya ya, maka mulai pasal 1 Yesus sudah sibuk untuk melayani karena dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Baru disambungkannya, karena anak manusia, di sini nama Yesus itu anak manusia. Tidak ada bedanya sama. Artinya Allah menjelma menjadi manusia. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita mengkhotbahkan Injil Markus, harus kelihatan dua tema ini. Apa yang dilayani Yesus? Terjadikah pengampunan dosa bagi orang yang dilayani ini? Itu khotbah kita. Dan ini yang mau disampaikan kalau kita menyampaikan Markusnya. Gitu. Makanya mulai pasal 1, kalau kita buka Markus, enggak ada di situ hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa enggak ada hari kelahiran Tuhan Yesus? Karena kalau dia lahir kan perlu dilayani. Padahal tujuannya datang ke dunia bukan untuk
dilayani. Tetapi untuk melayani makanya tak ada hari kelahiran dia di Markus. Tapi di Yohanes juga ada? Enggak ada. Ya, karena dia datang, firman menjelma menjadi manusia. Jadi dia bukan lahir, menjelma. Lahir di situ menjelma, dia menjadi manusia. Nah, itulah dulu. Jadi, sudahkah kita bagian-bagian tertentu sudah kita pahami? Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani. Jadi kalau kita aplikasikan ini, kalau tiap hari jemaat datang hanya untuk dilayani, kan salah ya? Ya itu salah. Karena kalau kita sudah dilayani Yesus, Yesus mau juga kita melayani dia. Itu semua dalam Markus. Jadi Markus ini tidak bisa jemaat itu diam. Orang yang dilayani Allah umumnya, seharusnya, semestinya dia pasti akan melayani. Itu umumnya. Nah, jadi kalau kita khotbahkan Markus, itulah tujuannya. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah umpamanya ya. Nah, sekarang kalau kita Matius. Jadi kami sudah bisa bedakan ya. Mari kita lihat Matius. Apa isi beritanya Matius ini? Oke, yang sudah kita bahas Injil Matius ini, yang pertama kita sudah lihat hari kelahirannya supaya genap ya. Walaupun dia lahir lewat perempuan, yang mau disampaikannya supaya genaplah tertulis apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ya. Waktu itu Yesaya pasal 7 itu ayat 14 ya. Maka berilah namanya Immanuel, Allah beserta kita. Baru lagi sudah genap. Maka dia harus lari ke Mesir ya. Karena anakku akan kupanggil dari Mesir. Jadi Matius ini sering melihat apa saja yang terjadi adalah penggenapan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel. Sehingga orang-orang umat Israel yang sudah masuk ke tengah-tengah gereja tidak perlu lagi menunggu-nunggu janji yang sudah dikatakannya kepada Abraham, kepada Musa, kepada Raja Daud, akan datang nanti seorang raja seperti Raja Daud. Maka Matius sangat banyak menceritakan Yesus itu sebagai raja. Nah, inilah cara kita berpikir. Yesus itu raja. Seperti Raja Daud, penuh kuasa. Ya. Baik, itulah yang bagian kita yang sudah kita bicarakan. Di dalam bukunya yang kita sudah dapat itu, saya mau lihat beberapa poin kurasa penting. Tadi waktu kubaca sebelum kita sekolah ini sudah kubaca intisari ya, berita apa? Injil Matius. Ya, intisari berita Matius. Apa intisarinya yang dikatakan di situ? Nah, itu yang kita mau coba lihat. Karena kalau nanti nggak dibaca itu halaman berapa? Intisari berita Injil Matius. Halaman 2 kah? Coba lihat. Ada apanya, fotokopinya ya. Supaya bisa kita baca walaupun tidak semua. Tetapi mungkin perlu kita lihat sedikit sehingga bisa kita dapat idenya ya. Sebelum nanti lebih banyak kita pelajari. Belum ku dapat di HP-ku. Itu dari Siran yang kirim ya. Sama kalian siapa yang ngirimkannya? Ya ini, bab 3 Injil Sinoptis. Tahu artinya Injil Sinoptis ya? Sinoptis itu artinya agak sama. Matius, Markus,
Lukas itu agak sama isinya. Bahkan dikatakan di dalam buku ini, ya, nanti bisa kita lihat ya. Ya. Kalau kita membaca Injil Markus ataupun kalau kita baca Matius, 91% kita sudah baca Injil Markus. Karena Matius sama dengan Markus ceritanya. Tapi tidak ada yang sama dengan Injil Yohanes. Nah, itulah sinoptis. Kalau kita baca Lukas umpamanya, 53% sudah ada di dalam Matius. Jadi kalau kita baca Matius selesai, 91% kita sudah baca Injil Markus. 53% kita sudah baca Lukas. Jadi dengan membaca Matius, kita sudah membaca 90% kitab Markus. Dan sudah membaca separuh dari Injil Lukas. Itulah lengkapnya Injil Matius. Maka dia dikatakan agak mirip. Walaupun tidak sama penjelasannya. Ya. Sama ceritanya, tapi lain ujungnya gunanya. Itu maksudnya sini. Ya, jadi kalau Anda membacanya, kok mirip gitu ya? Ya bisa, kalau sementara mirip, memang mirip. Tapi nanti kalau Anda lihat lebih dalam, ada rupanya banyak perbedaannya. Karena dia tulis karena punya dasar masing-masing. Nah, ini penulisnya. Kita sudah biasa, siapa menulis Injil Matius? Jadi karena kita nggak perlu kali kan ada bukunya ya. Di sini dikatakan Injil Matius itu ditulis oleh Matius pemungut cukai. Siapa membuktikan itu? Nah, ini dibuktikan oleh orang-orang tahun 125 ya. Ya. Jadi Matius ini ditulis oleh Matius. Walaupun Injil Matius tidak menuliskan namanya. Ya, nggak dituliskan namanya. Memang mereka biasa nggak menulis nama. Berbeda dengan surat-surat Paulus. Dari Paulus kan gitu ya. Tapi kalau Injil nggak ada, dari mana ditulis? Jadi dari mana kita tahu? Karena antara tahun 100, antara tahun 125 itu dalam catatan itu ya. Orang sudah mengakui buku ini bukunya Matius. Ya, karena Matius mungkin menulis ya kurang lebih tahun 60. 65 gitu ya, tahun 70 kurang lebih. Jadi sudah diterima buku ini. Iya, jadi kurang lebih sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga 30 tahun, buku ini ditulis, baru kurang lebih tahun 100, bapak-bapak gereja ya, karena kan bapak-bapak gereja ya, mengakui bahwa Matius ini ditulis oleh Matius pemungut cukai, Rasul Yesus Kristus. Ya, itu dia. Nah, mari kita lanjut berikutnya. Yang berikutnya ini nanti Anda bisa baca, saya enggak jelaskan kali. Nah, kapan waktunya ditulis? Nah, jadi waktunya ditulis pula Matius ini kurang lebih gini. Ya. Baru alamatnya. Ini yang sangat menarik, alamat Injil Matius ini. Siapa yang menerima Injil Matius ini? Kepada siapa diberikan oleh Matius waktu dia menulisnya? Ini saya bacakan, ini penting kali. Papias itu mengatakan bahwa Matius menulis kitabnya dalam bahasa Ibrani. Padahal perjanjian baru enggak ada ditulis dalam bahasa Ibrani. Semua ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ada perbedaan. Semua perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi semua perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kecuali Matius. Nah, jelas alasannya. Kenapa dia menulis dalam bahasa Ibrani? Karena yang membacanya tahu bahasa Ibrani. Makanya ini bukan untuk gereja yang latar belakangnya dari penyembahan berhala, asli orang Ibrani. Maka nanti waktu kita membacanya banyak kali kebiasaan orang Ibrani yang kita tidak mengerti dituliskannya di dalam. Nah, itu adalah cara pendekatannya. Nah, ini ada semua ayat-ayatnya ya.
Baru rumusan inti berita Injil Matius. Apa isinya Matius ini? Pertama langsung dikatakannya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Maka isi Injil Matius mau menceritakan Yesus adalah keturunan Raja Daud, pemimpin kerajaan pada zamannya yang sangat berkuasa dan yang sangat memberikan kesenangan kepada umat Israel. Baru satu lagi, Abraham. Masa Abrahamlah mereka masing-masing semua diberkati oleh Allah. Jadi dengan datangnya Yesus ini akan mereka menjadi orang yang terbesar dan orang yang menjadi berkat dalam semuanya. Inilah Injilnya. Makanya Matius nanti kalau Anda lihat ke arahnya ke sana. Ya, baru dikatakannya Matius mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Oleh karena itu dikatakan anak Daud. Karena kepada Daud diceritakan itu. Anak Abraham. Kan kepada Abraham dijanjikan Allah ya. Dari keturunanmu maka semua bangsa akan mendapat berkat. Itulah janji apa ada Abraham. Melalui dialah nanti berkat itu turun. Maka Yesus ini adalah keturunan Abraham untuk menjadi berkat bagi dia waktu dia datang. Itu dalam maksud sini. Baru seolah-olah Matius menekankan bahwa tidak usah lagi orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias untuk melepaskan mereka dari kesesakan. Di dalam Yesus Kristus Mesias itu sudah datang. Yesus Kristus telah menggenapi segala janji Allah mulai dari Abraham. Jadi kalau boleh kita katakan, kedatangan Yesus adalah janji Allah. Sudah digenapinya. Dikirimkannya lah anaknya yang tunggal supaya menjadi berkat sebagaimana dijanjikannya kepada Abraham. Makanya dalam otak kita kalau kita pergi memberitakan Yesus berdasarkan Injil Matius, itu tidak bisa tidak dalam pikiran kita, aku membawa berkat kepada bangsa ini. Karena melalui Abraham, berkat ini akan mengalir kepada semua bangsa. Tidak bisa kita akan tidak beriman. Kalau Injil ini dibawa akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena sudah dijanjikan Allah dalam permulaan Abraham dipanggil dalam Kejadian pasal 12. Kecuali dia menolak. Tetapi dalam semua pekabar Injil akan sadar di dalam imannya berkata, kalau aku memberitakan Mesias berdasarkan Injil Matius, maka berkat akan turun di dalam negara, di dalam daerah, di dalam suku, dan di dalam bangsa-bangsa itu. Karena Allah telah berbicara kepada Abraham, melalui engkau, bangsa-bangsa akan diberkati. Dan yang diberkati inilah anak Daud dan anak Abraham dan akan diberkati. Kalau itu, makanya pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Kalau anak Daud bagaimana? Dia orang yang sangat berkuasa. Itulah sebabnya kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena dia itu anak Daud. Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Berarti kalau kita ambil pengertian ayat ini, pergilah jadikan semua bangsa muridku, artinya buatlah bangsa itu semuanya supaya mereka mendapat berkat yang sudah kujanjikan. Sama dengan kita mendapatkan kutuk yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Makanya waktu Tuhan Yesus katakan, kalau kau diterima, tinggalkanlah berkat. Tapi kalau kamu ditolak, kebaskanlah kakimu, supaya pada hari penghakiman, hukuman lebih besar kepada bangsa ini. Itulah artinya Matius melihat janji Allah lewat Daud, janji Allah lewat Abraham, sudah digenapinya. Makanya kita katakan kalau kita percaya, makanya kita khotbah, karena kita percaya, karena itu kita berkata-kata, inilah Injil Matius, inti beritanya.
Jadi mengabarkan Injil kalau konsep kita hanya untuk menyelamatkan mereka, itu dari sisi manusia. Tapi sebenarnya Injil bukan dari sisi manusia. Injil itu Allah beserta dengan kita, Immanuel. Dulu kutuk, sekarang menjadi berkat. Itu Injil Matius. Kan tidak ku masukkan Injil Yohanes ya. Karena kalau Yohanes, percayalah kamu supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Ini karena Matius melihat janji kepada Daud, janji kepada Abraham, Allah sudah berikan melalui dia akan diberkati dunia ini. Nah, jadi inti beritanya Matius itu adalah supaya orang diberkati. Pergilah kita menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Kalau ditolak itu, kita bawa lagi berkatnya itu supaya hukuman pada hari penghakiman dia lebih berat daripada kota Sodom dan Gomora. Itu isi beritanya. Mari kita lanjutkan isi beritanya. Seluruh Injil Matius menitik beratkan bahwa hidup Yesus tertuju kepada menggenapi firman Tuhan dalam perjanjian lama. Itu sudah kita baca ya. Nah, sudah selesai kita karena itu saya mulai. Hal ini dikuatkan mengingat bahwa Matiuslah yang paling banyak memakai istilah genap. Sudah selesai kita belajar ini. Bagian B. Injil Matius menyatakan Tuhan Yesus sebagai raja. Ya. Makanya waktu orang Majus datang, di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Karena bagi Matius, Yesus datang itu lahir raja. Tetapi bagi Injil Lukas, hari ini telah lahir bagimu sebagai juru, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena menceritakan kedatangan Yesus cuma Lukas sama Matius hari kelahirannya, yang lain enggak. Baik, kita lanjutkan. Ini di mana kita ya? Oleh sebab itu Injil ini mulai dengan kuasa Allah yang diberikan kepada Yesus. Hal ini nampak dalam istilah anak Daud. Dalam istilah anak Daud, dalam pengertian orang Yahudi, Raja Daud adalah lambang kekuasaan. Ingat itu orang buta ya, si Bartimeus itu ya, ingat ya. Hei anak Daud, kata yang buta itu ya. Karena itu melambangkan kuasa. Jadi sudah datang yang berkuasa. Kalau dia keturunan Abraham, sudah datang yang membawa berkat. Bagian C, ada juga tujuan yang lain, yaitu bahwa Mesias ingin membela kebenaran Injil terhadap serangan-serangan orang Yahudi. Seluruh Injil ini berbau anti agama Yahudi. Nanti kita lihat. Ya, jadi buku Matius ini kalau Anda baca sangat berlawanan dengan ajaran Yahudi yang ada di dalamnya. Umpamanya satu, supaya jangan lama kali nanti kita lupa. Pasal 5 ayat 17. Yang saya harap ya ayat itu sudah saya tahu. Karena kita sudah bilang Matius ini pindah dari keyahudian masuk ke gereja. Matius 5 ayat 17. Apa isinya? 5:17 kalau saya nggak silap. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyatakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyatakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi sudah. Kalau begitu keyahudian sudah berhentilah. Kalau Yesus datang untuk menggenapinya kan sudah genap. Makanya sampai di sinilah berakhirnya peraturan-peraturan Yahudi di Bait Allah. Maka sampai hari ini kan nggak ada lagi mereka sembelih hari raya Paskah. Karena sudah berakhir, karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ya. Ya itu yang dikatakannya di situ ya. Umpamanya 21 lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melebihi
Nah, baru disambungnya lagi umpamanya ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sampai di sini dia. Harus melebihi. Jadi kalau kedatangan Yesus berarti berakhirlah kejahudian. Tidak boleh dilanjutkan pemanya hukum sunat, kan itu hukum Yahudi ya. Yahudi yang asli kali itu sunat. Tanda milik kepunyaan Allah, mereka harus disunat. Siapa yang tidak disunat harus dibinasakan dari umat Israel itu. Jadi kedatangan Matius mau melihat, sudah genap. Tuntutan agama Yahudi sudah genap karena Yesus sudah menggenapkannya semua. Besok kita lihat waktu dia dibaptis, pasal berapa nanti besok kita ya? Pasal 3. Ya, dia dibaptis ya. Mari kita lanjutkan. Sudah bisa kita lihat ya. Bahwa pembelaan ini, ayat 2. Kerajaan sorga. Dalam kitab-kitab Injil yang lain disebut kerajaan Allah. Seorang Yahudi tidak bisa memakai nama Allah atau Yahweh. Nama Allah itu terlalu suci sifatnya sehingga tidak boleh disebut. Oleh karena itu, Matius memakai istilah kerajaan sorga. Itulah makanya Matius memilih kerajaan sorga daripada kerajaan Allah. Jadi sorga itu apa? Ya, tempat Allah tinggal, kan begitu ya? Iya. Apa itu kerajaan? Allah yang berkuasa. Makanya kerajaan sorga ada di antara kamu, ada di tengah-tengah kita. Jadi Matius memakai Injilnya kerajaan sorga. Kenapa? Karena yang membaca Injil ini adalah orang-orang Ibrani yang begitu segan menyebutkan nama Allah mereka. Apalagi Yahweh itu nggak bisa mereka sebutkan. Janganlah pergunakan nama Allahmu dengan sia-sia. Mereka jaga kekudusan nama Allah itu. Gitu. Nah, inilah Injilnya. Mari kita lanjutkan lagi. Hanya Matius yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hal ini pun menggarisbawahi bahwa latar belakang para pembaca adalah agama Yahudi. Tidak bisa kepada orang lain, hanya kepada bangsa ini. Jadi begitu kentalnya orang Yahudi mengakui Mesiasnya telah datang supaya mereka kepadanya beribadah. Itu maksudnya sini. Ya, apa yang dijanjikan kepada Daud, apa yang dijanjikan kepada Abraham, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu dia mengutus rasul-rasulnya, khususkan untuk domba-dombaku umat Israel yang hilang. Ya. Inilah cirinya Injil Matius untuk bangsa Israel sendiri. Berilah namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak termasuk yang lain. Bisakah Anda dapatkan sifat perjanjian lama seluruhnya? Siapakah Allah di dalam perjanjian lama? Maka Anda akan menjawab, hanya umat Israel. Orang Mesir? Enggak. Orang Kanaan? Tidak. Orang-orang sekitarnya? Tidak. Hanya umat Israel yang dikasihi oleh Allah. Dan kepada mereka cuma Allah ada, menyatakan diri dan memberikan pertolongan. Kepada bangsa-bangsa sekitarnya, mereka enggak pernah lihat perbuatan Allah yang besar. Makanya di sini tadi khususkanlah umat Israel. Kepada dialah. Inilah cirinya Matius. Baik, nanti kita belajar satu buku nanti waktu kita membacanya, oh begini rupanya. Jadi kapan nanti Matius melihat untuk semua orang?
Makanya boleh kita katakan Matius berkembang pengertiannya. Mula-mula untuk umat Israel saja. Tetapi pada pasal 28, dia tidak lagi melihat untuk umatnya sendiri, tapi untuk semua bangsa. Tetapi itu sesudah Yesus mati dan bangkit dari antara kematian, dan dia naik ke sorga. Kerajaan Allah di sorga bukan hanya untuk umat Israel, tetapi untuk semua bangsa. Bisa juga alasannya, kenapa? Karena tahtanya di sorga. Bukan lagi tahtanya di Yerusalem, di mana bait Allah, tempat mereka beribadah. Makanya kalau Anda membaca perjanjian lama, Anda langsung bayangkan, Allah hanya datang di bait Allah di Yerusalem. Di tempat lain, cuma penyembahan berhala yang jumpa. Kecuali di bait Allah, itulah maka datanglah Ratu Seba waktu Raja Salomo ya. Makanya datanglah sida-sida dari Ethiopia waktu masa kisah para rasul. Mereka berhari raya Pentakosta untuk datang ke Yerusalem karena di situ cuma Allah dinyatakan. Makanya begitu enaknya sebenarnya kalau kita melihat Allah mengasihi dunia ini tidak terbatas hanya kepada umat Israel saja. Dan bahkan semua bangsa sudah mendapat berkat dari Daud dan dari Abraham. Inilah iman kalau kita pergi memberitakan Injil dari kalau kita baca dari Injil Matius. Tidak lagi khusus untuk satu bangsa Allah ini, tapi untuk semua. Kenapa? Karena beritanya tentang kematian dan pengampunan dosa telah ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga semua bangsa akan melihat kuasa Allah sebagai keturunan Raja Daud dan melihat berkat sebagai keturunan Abraham. Itu beritanya Injil Matius. Ya baik kalau kita pergi menyebarkan Injil supaya mereka selamat ya. Itu kan dari segi manusia kita ya. Itu Injil Lukas kita pakai. Atau Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Nah, kita pakai Injil Yohanes pasal 3:16. Tapi kalau kita pakai Matius tidak. Ini sudah datang yang memberkati kamu. Apakah kau bersedia menerima berkat atau tidak? Itu ditawarkan sama mereka. Baik, kita lanjutkan lagi. Walaupun Injil Matius diwarnai oleh latar belakang Yahudi, hal itu tidak berarti bahwa sekupnya terus sempit. Karena mulai Matius pasal 2, di manakah raja orang Yahudi? Yang datang itu orang Majus, itu bukan orang Israel. Jadi yang melihat melihat kedatangan keturunan Daud dan keturunan Abraham ini, yang pertama datang di situ hanya adalah orang Majus yang bukan orang Israel, dan dia dipimpin oleh bintang-bintang. Bukan, tapi sesudah sampai di Yerusalem, dia dipimpin oleh kitab nabi-nabi supaya bisa dia sampai di Betlehem. Apalagi di sini baru kedua, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itulah pesan yang terakhir. Bagian C, satu-satunya kitab Injil yang menyebutkan akan jemaat. Itu kita nggak ngerti ya. Matius melihat akan berdiri jemaat. Sebagaimana berdirinya umat Israel. Yohanes tidak, Lukas tidak, Markus tidak. Makanya Matius cuma menulis pasal 16, itu kita baca. Karena ini tipikalnya. Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, satu ayat ini. Waktu Yesus berada di bukit kemuliaannya, dan waktu Yesus tanya, siapakah anak manusia? Katanya ya. Barulah Simon Petrus menjawab ya gitu ya. Ayat 16 saya baca. Yohanes 16 ayat 16. Inilah satu-satunya Injil yang menceritakan berdiri jemaat. Tahu artinya jemaat ya? Orang percaya. Orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena perjanjian lama tidak ada dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus karena dia bukan jemaat. Jadi siapa mereka? Orang Israel itu kalian sebut siapa? Orang yang dipilih oleh Allah. Kita ini bukan orang yang dipilih oleh Allah. Kita ini jemaat.
Tapi karena kita sudah di dalam Kristus, karena Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, maka kita juga dimasukkan ke dalamnya sebagai orang yang dipilih Allah. Tapi tidak sama dengan umat Israel. Umat Israel dipilih dari Abraham. Kita dipilih dari Yesus. Dan inilah jemaat. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengenalan Simon Petrus tentang Yesus. Mesias, anak Allah. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada satu kata di sini, menyatakan diri kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini cuma jemaat. Jadi Matius bisa melihat bahwa umat Israel akan lenyap, tetapi akan berdiri jemaat Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan Yesus ini tidak akan lenyap oleh maut. Maka setiap kali kita sampai pengakuan bahwa Yesus itu Mesias anak Allah, maut tidak lagi akan berkuasa atas hidupnya. Itulah yang bisa kita lihat di sini. Mari kita lihat lebih baus sebelum kita baca sebagian dari Alkitab. Ini latar belakangnya. Sekarang masuk kita susunan Injil Matius. Susunannya Anda buka saja pasal 1 di belakangnya. Injil Matius disusun di sekitar 5 khotbah besar. Ini penterjemahnya khotbah dibuatnya ya. Sebenarnya jauh lebih baik Injil Matius ini disusun dengan 5 tema pengajaran. Jadi Matius memukuskan pengajaran. Makanya kurang nanti kita lihat mujizat di dalam Injil Matius. Karena Matius rindu supaya pengajaran. Maka pergilah jadi ke sebangsa menjadi muridku, ajarlah mereka pengajaran. Jadi kalau kita baca Matius ada 5 pengajaran yang bisa kita sarikan. Umpamanya khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7 itu khotbah di bukit, pengajaran di bukit. Baru lagi pengutusan ke-12 murid-murid, itu pasal 10. Baru perumpamaan-perumpamaan, itu 13. Baru khotbah tentang jemaat, itu mulai pasal 18. Barulah khotbah tentang akhir zaman. Makanya Injil Matius ini ada 5 pengajaran di dalamnya. Pengajaran akhir zaman, pengajaran tentang jemaat Allah, perumpamaan, baru pengutusan rasul-rasul, baru khotbah di bukit. Inilah isinya. Yang paling penting dalam Injil Matius justru khotbah-khotbah itu, bukan perbuatan-perbuatannya atau mujizat-mujizatnya. Itulah sebabnya fakta-fakta historis yang dicatat oleh Matius tidak disusun menurut urutan waktu. Contohnya ialah Matius 8 dan 9, di mana disebutkan tentang 10 macam tanda mujizat. Ke-10 mujizat itu semuanya tidak terjadi pada satu hari. Dikumpulkannya sekali khotbah mujizat, 10 sekali khotbah dia. Karena enggak penting bagi dia secara detail diungkapkan. Nah, tetapi dikumpulkan dan diselipkan di antara khotbah di bukit dan khotbah pengutusan untuk menghidupkan kitab itu. Sama seperti kitab-kitab Injil yang lain. Demikian juga Injil Matius menitik beratkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita akan belajar melihat 5 pengajaran ini. Jadi Anda bisa mulai baca, aku sedang
mengikuti pengajaran khotbah di bukit umpamanya, baca. Oh, aku sedang mengikuti pengutusan murid-murid, pasal 10. Oh, aku mau mempelajari tentang perumpamaan-perumpamaan. Oh, pasal 13. Oh, aku mau belajar tentang jemaat. Oh, itu pasal 18. Oh, aku mau belajar tentang akhir zaman. Oh, itu mulai pasal 23, 24, 25. Karena itu yang mau disampaikan oleh Matius. Mengajar jemaat yang sudah percaya tadi. Jadi mujizatnya bagaimana? Sudah tadi dibilangnya, antara pasal 8 dan 9 dikumpulkannya seluruhnya sekaligus mujizat. 10 cerita mujizat disatukannya semua. Makanya tidak ada secara mendetail. Yang mana mendetail? Markus pasal 2 mendetail kali kan? Ada 4 orang memotong ya. Tapi di dalam Injil Matius kita nggak jumpa. Markus pasal 5, orang kerasukan di Gadara. Mendetail kali diceritakan di dalamnya. Apalagi Injil Yohanes, mendetail kali diceritakan kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Matius tidak. Nah, inilah perbedaannya. Ya, jadi mari kita mempelajari kitab ini dengan latar belakang yang sudah kita tahu ini. Oh, ke situ rupanya arahnya. Jadi kalau kita mulai baca-baca, bisa kita tahu latar belakangnya. Oh, ini yang membacanya punya pengertian perjanjian lama yang kuat. Oh, orang-orang ini, oh, berarti Matius ini senang. Jadi kalau akulah muridnya, ya, seandainya lah aku muridnya, pasti akan kutitik beratkan dalam mengajar. Mengajar. Bisa keluar dalam otakku ini. Kemungkinannya Matius ini ingat Ulangan pasal 6 itu ya. Ajarlah anakmu itu ya. Iya, waktu dia dulu, waktu makan, waktu berjalan, ajarlah dia. Karena dia kuat dalam perjanjian lama, kemungkinan inilah latar belakangnya mengingatkan bahwa gereja ini juga harus diajar. Bukan tiap hari terima Tuhan Yesus. Bukan tiap hari pertobatan. Tidak. Ajarlah mereka supaya mereka bisa mengetahui jalan yang benar. Nah, mari kita lihat coba pasal 1 kembali ya, Matius. Kalau pasal 1 tadi silsilah untuk menggenapkan janji Allah ya, jadi enggak usah lagi ditunggu kan gitu ya. Baru pasal 2 orang Majus mencari Yesus ya. Ya, ini tadi orang-orang itu merindukan berjumpa dengan raja orang Yahudi. Betul ya? Nah, baru pasal 3 kita jumpa Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu membaptiskan Tuhan Yesus. Kalau bisa nanti minggu depan kita mengajarkan tentang baptisan Yesus. Karena tadi kita sudah singgung bahwa Matius mau mengungkapkan, meninggalkan keyahudian, masuk kepada perjanjian baru. Ya, jadi ada baptisan nanti kita pelajari sini. Baru kita masuk, Yesus dicobai. Sudah ya? Yesus dicobai. Yesus tampil di Galilea. Yesus memanggil murid-murid pertama. Di mana mujizat? Jawabnya apa? Tidak dituliskan oleh Matius. Langsung dia masuk khotbah di bukit. Berbahagialah ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas ke bukit serta duduk di sana dan datanglah orang. Maka Yesus pun mulailah mengajar. Berbahagialah orang. Ingat tadi bahwa kedatangan berkat akan membuat kebahagiaan baik Raja Daud maupun Abraham kemana saja akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Maka kedatangan Yesus, dia akan mulai mengkhotbahkan, berbahagialah. Ini pengajaran. Siapa yang berbahagia? Orang Yahudi? Inilah syaratnya. Karena orang Yahudi pun pada waktu itu tidak berbahagia lagi hidupnya, karena tidak lagi sesuai dengan ajaran.
Maka dikatakan di sini kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Jadi paling berbahagia orang miskin. Ya, pasti kita masukkan di sini, miskin bukan soal uang ya, tetapi miskin dalam kerinduannya. Soal kerajaan sorga ini bagaimana gitu ya. Jadi kalau aku tidak rindu soal kerajaan Allah, soal kebenaran Allah, aku hanya rindu masuk sorga, kita tidak pernah berbahagia di bumi ini. Itu yang mau dikatakan. Ya. Karena kebahagiaan itu bukan pertobatan. Karena itu sudah dialami oleh umat Israel. Sampai di tanah Kanaan bukan membawa mereka berbahagia. Malahan mereka diimpit di tanah Kanaan. Karena mereka tidak hidup dalam apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kalau di sinilah kita umpamanya langsung, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tahu artinya miskin di hadapan Allah? Bukan miskin di hadapan manusia. Karena ini miskin di hadapan Allah. Aku hanya sedikit tahu tentang Allah yang sudah menyelamatkan aku. Karena itu aku masih rindu mengenal Allahku ini setiap hari. Nah inilah coba. Katakan sajalah ajaran nomor ayat 3 ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Kenapa kita bisa mempunyai kerajaan sorga? Karena kita masih merasa kurang, miskin, apalagi yang perlu ku kenal tentang Allah. Nah, jadi inilah yang menjadi kunci bagi Matius. Bagi Matius itu pertobatan itu tak akan membawa sesuatu. Ya, pertobatan, terima Tuhan Yesus, dosaku diampuni, bersaksi dia, tapi hidup di dunia tak akan dialaminya. Yang hanya dialaminya penderitaan. Maka sering dia akan berkata, sudah lahir baru, di mana kebahagiaanku sebagai orang yang sudah lahir baru? Karena enggak dikasih tahu kalau kau lahir baru kau berbahagia. Kalau kau bertobat kamu akan berbahagia hidupmu. Tidak. Ya. Tetapi kalau kita merasa miskin di hadapan Allah, tahu miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Kalau hidup kita miskin di hadapan manusia, itu berbicara soal materi. Tetapi kalau miskin di hadapan Allah, itu berbicara soal rahasia kerajaan Allah. Tadi kan sudah kita jumpa ya, berbahagialah engkau Simon, katanya tadi kan. Karena Bapakku di sorga menyatakan itu kepadamu. Itu bukan dari manusia. Jadi kalau boleh di sini saya berhenti umpamanya, miskin aku di hadapan Allah. Hal tentang rahasia sorga itu, bagaimana sebenarnya Allah yang ku percayai ini, itu artinya miskin. Jadi aku mencari terus tentang Allahku ini, gitu. Ingat apa dikatakan Paulus kan? Kurasa enggak Anda ingat. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Karena dia juga sama dengan Matius. Orang yang latar belakangnya perjanjian lama. Bertobat mengenal Yesus. Maka di dalam surat Filipi dikatakannya, kesukaanku ialah mengenal dia. Di dalam penderitaannya. Supaya aku bisa menjadi sama seperti dia. Dan di dalam kebangkitannya, supaya aku akan menjadi sama seperti dia. Ada kerinduan kita, aku belum kenal Yesus. Aku masih rindu kali mengenal Allahku yang sudah menyelamatkan aku ini. Inilah artinya miskin di hadapan Allah. Sehingga dia baca terus Alkitabnya ini. Apa tentang Allahku ya? Apalagi cerita Allahku ini ya. Tuhan aku ini miskin, nyatakan lagi dirimu, apalagi yang kurang dalam pengertianku mengenai engkau. Bukan tingkah laku, kita kan jauh lebih banyak memikirkan tingkah laku kita berubah. Ini bukan. Tingkah laku ini biarkan saja. Tetapi tiap hari aku berada di hadapan Allah,
Aku miskin Tuhan, tambahkanlah apalagi sebenarnya yang bisa ku kenal mengenai Engkau. Inilah artinya miskin. Dan orang yang demikianlah yang berbahagia, kata Matius. Bukan jemaat yang sudah bertobat ini, yang sudah meninggalkan keyahudiannya dan masuk dia ke dalam satu gedung gereja yang sudah orang-orang percaya pada hari Raya Pentakosta itu. Bukan itu kebahagiaan. Nanti Anda bisa lihat, benarkah pertobatanku membawa kebahagiaan? Kurasa sudah lama aku bertobat. Apakah kebahagiaanku coba? Karena bukan itu. Mengenal dia itulah kebahagiaan kita. Mengenal juru selamatku itu, semakin hari ku bacakan, semakin baca, ku rindukan dia. Inilah kebahagiaanku. Mungkin Anda akan katakan, dengan cara yang demikian maka kuasa dunia yang merongrong yang telah kena kutu ini tidak mempan lagi kepada kita. Karena kita hanya merindukan mengenal Allah lebih dalam. Membaca, merenungkannya, oh ini apa artinya ayat ini ya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Aku masih miskin di hadapan Allah, tidak ku kenal Allahku itu. Baru ayat 4 umpamanya terakhir. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa artinya berduka cita menjadi berbahagia? Pasti kalau Anda katakan berduka cita dia karena melihat seperti Nuah. Ingat cerita Nuah ya? Siang malam Nuah ada di tengah-tengah orang yang jahat. Susah sekali hidupnya Nuah melihat semua tingkah laku di sekitarnya. Itulah duka citanya, bukan karena anaknya meninggal, bukan karena nggak laku jualan dia berduka cita, bukan karena COVID dia berduka cita, tapi dia berduka cita melihat kebenaran ini kok ditindas. Walaupun aku tidak ditindas gitu ya. Nah, sehingga barulah kita tumbuh pengertian kita. Semakin benar kami hidup, pasti kebahagiaan semakin banyak dicurahkan oleh Tuhan. Karena aku baca di dalam perjanjian lama semakin banyak kutuknya si Kain. Kan kutuk mulai Adam ya. Sudah itu si Kain bunuhnya si Habil kan begitu ya. Nanti ada lagi si Lameh lagi lebih jahat lagi. Akhirnya kesusahan demi kesusahan. Itulah yang diduka citakannya. Karena melihat ketidakbenaran pasti penderitaan akan menimpa. Maka berbahagialah orang yang berduka cita waktu melihat tidak ada sifat Allah diungkapkan. Karena Allah senang kalau sifatnya diceritakan. Itulah yang mendatangkan kita aman. Inilah dua yang kita sudah bisa lihat. Ya. Jadi kalau langsung Anda tanya aplikasinya. Jadi kalau menurut kamu, masihkah miskin kami di hadapan Allah? Aku kan rajin ya, aku kan mengevaluasi apa yang kukerjakan. Anda bisa lihat Kaban Jahe kalau saya khotbah. Lewat Facebook kan Anda bisa lihat ya berapa pendengarnya. Sekarang kalau aku khotbah lewat kemurahannya berapa pendengarnya coba? Anda bisa bandingkan. Iya, tapi kenapa Bapak mau mengajar di kemurahannya? Kenapa Bapak tidak mengajar di STT perjanjiannya? Kembali lagi kepada yang tadi. Karena aku rasa kalau aku miskin di hadapan Allah dan bisa kuajarkan apa yang perlu, walaupun pendengarnya mungkin ya di bawah 100 ya. Anda kan bisa lihat saya semua. Dan lihat di YouTube saya berapa yang nanti pendengarnya. Anda bisa lihat dalam hatiku, bagaimanapun inilah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi kami di sini, kata umpamanya lah, masih adakah kami merasa miskin di hadapan Allah? Anda bisa menjawabnya. Apakah kami di sini sudah kaya semua di hadapan Allah, semua tahu? Dan tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan dan menambahkan pengenalan kami akan Dia sesudah kami bertobat. Nah, inilah aplikasinya. Karena berbahagialah orang yang miskin. Kita masuk pengajaran. Karena Matius melihat
bagaimanapun pengajaran inilah membawa kehidupan kita sampai kepada kebahagiaan sebagaimana Tuhan kehendaki. Pertobatan hanya lepas dari neraka, masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kebahagiaan di bumi bukan di situ rahasianya. Kebahagiaan di bumi kalau aku merasa miskin di hadapan Allah. Dan tiap hari aku masih membaca, ini apa artinya? Makanya kalau nggak ada bertanya, bagi saya kadang-kadang, wah sudah tahu mereka semua ya, gitu aja lah. Oh berarti sudah tahu lah mereka semua. Ya dia ajar lagi lah bagian-bagian yang sederhana. Begitu. Tetapi marilah kita mengambil sikap Matius itu, mujizatnya sampai pasal 5 tidak keluar. Nanti mujizatnya keluar pasal 8, pasal 9. Karena bukan itu yang mau diajarkannya, tetapi supaya pengajaran yang dari Allah. Karena kunci pertama kebahagiaan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah senantiasa merindukan kebenaran Allah. Dengan demikian kita berbahagia. Aku masih kurang Tuhan, ini belum tahu aku. Apa maksudmu ayat ini? Oh ini apa ceritanya begini, ini ceritanya ini. Kok ini cuma aku tahu, tambahkanlah pengertianku. Jadi masih ada kerinduan haus untuk mendapatkan kebenaran itu. Langsung nanti Anda melihat saudara-saudara yang lain. Apakah ada di antara kami yang masih haus, merasa miskin, atau semua kami sudah tahu. Dan tidak mau lagi diajar. Akhirnya tidak mendatangkan kebahagiaan sesudah pun kita bertobat. Matius melihat pengajaran itulah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena masih merasa kurang. Sama seperti Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Bukan hasil pelayanan yang hebat, bukan itu dikehendakinya. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Tapi ada kehendakannya mengenal Allahku ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sesudah kami belajar tentang Injil Matius ini. Kami bersyukur kalau boleh kami tutup malam ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan-Mu, yang merasa kurang dan masih mau belajar firman-Mu. Inilah orang yang berbahagia. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menuntun hati kami merasa kurang, supaya Roh Kudus mengajari kami, akhirnya kami mendapat kebahagiaan sebagai murid Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam, terima kasih. Besok kita tidak ada sekolah jemaat.